Dulu, dia dihina karena cuma tukang pasir. Setiap hari berdiri di sungai, kotor, lelah, dan dianggap tidak punya masa depan. Tapi hari ini, dia berdiri dengan seragam polisi. Dan semua yang pernah meremehkannya, terdiam. Pagi belum sepenuhnya datang. Kabut tipis masih menggantung di atas sungai, dan airnya terasa dingin menusuk kaki. Di tengah aliran itu, Ardi sudah bekerja. Usianya baru 17 tahun. Tapi tangannya kasar, penuh luka kecil. Ia menggenggam sekop tua, lalu mulai mengangkat pasir dari dasar sungai. Cekrek, serat, angkat, jatuhkan. Gerakan itu terus berulang. Bagi Ardi, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini cara bertahan hidup. Setiap hari, sebelum orang lain bangun, ia sudah lebih dulu melawan lelah. Ia bekerja demi membantu keluarganya dan demi tetap bisa sekolah. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Lelah terlihat jelas di wajahnya. Lalu, suara mesin terdengar dari kejauhan. Ardi menoleh. Sebuah mobil patroli polisi melintas di jalan atas sungai. Lampunya redup, tapi seragam di dalamnya terlihat jelas. Ardi terdiam. Matanya mengikuti mobil itu sampai hilang. Ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya. Ia menatap tangannya sendiri. Kotor, kasar, penuh bekas kerja keras. Lalu ia berbisik pelan. Suatu hari, aku harus pakai seragam itu. Tak ada yang mendengar. Tapi bagi Ardi, itu bukan mimpi biasa. Itu harapan. Hari mulai terang. Ardi kembali bekerja. Sekopnya bergerak lebih cepat. Mandor di dekatnya mulai berteriak. Cepat! Jangan lambat! Iya, Pak, jawab Ardi singkat. Ia tidak melawan. Ia hanya bekerja lebih keras. Karena ia tahu, kalau berhenti, ia tidak makan. Saat matahari meninggi, Ardi mengangkat karung pasir besar ke pundaknya. Langkahnya berat, napasnya tersengal. Ia menjatuhkan karung itu di tepi sungai. Lalu duduk sebentar. Tubuhnya gemetar. Perutnya kosong. Tapi matanya masih melihat ke arah jalan tadi. Ke arah mobil polisi itu menghilang. Seolah ia sedang membayangkan masa depan. Sore hari, Ardi pulang. Rumahnya kecil. Dindingnya dari papan tua. Ibunya menyambut dengan senyum lelah. Sudah pulang, Nak? Ardi mengangguk, lalu menyerahkan uang hasil kerjanya. Ibunya menerimanya pelan. Capek ya? Ardi hanya tersenyum. Biasa, Bu. Malam tiba. Lampu rumah redup. Tapi Ardi tidak langsung tidur. Ia membuka buku. Duduk di lantai. Membaca, meski matanya hampir terpejam. Beberapa kali ia hampir tertidur. Tapi ia bangun lagi. Karena ia tahu, hidupnya tidak akan berubah kalau ia berhenti. Di luar, malam sunyi. Di dalam rumah kecil itu, Ardi terus belajar. Tak ada yang melihat. Tak ada yang tahu. Tapi di sanalah perjuangan itu dimulai. Sebelum tidur, Ardi berbisik pelan. Aku nggak akan selamanya di sini. Dan malam itu, sebuah mimpi besar lahir dari tempat paling sederhana. Pagi itu berbeda. Bukan karena Ardi tidak bekerja. Tapi karena hari itu, ia tetap harus sekolah. Dengan baju yang sudah pudar dan sedikit bau pasir, Ardi berjalan masuk ke kelas.
beberapa murid langsung menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu anak tukang pasir. Bajunya bau banget. Ardi diam. Ia sudah terbiasa. Ia duduk di bangku paling belakang. Tempat yang tidak banyak diperhatikan, tapi cukup untuk mendengar semua. Pelajaran dimulai. Guru menjelaskan di depan. Murid lain mencatat. Ardi mencoba fokus. Tapi tubuhnya masih lelah. Tangannya sedikit gemetar karena bekerja sejak subuh. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari samping. "Ngapain sih kamu sekolah?" Ardi menoleh pelan. Seorang teman menatapnya sambil tersenyum sinis. Ujung-ujungnya juga jadi kuli lagi. Beberapa siswa tertawa kecil. Ardi terdiam. Ia tidak marah. Tidak membalas. Ia hanya menunduk dan kembali melihat bukunya. Namun di dalam hatinya, kata-kata itu tertanam. Jam istirahat tiba. Siswa lain pergi ke kantin. Tertawa, bercanda, membeli makanan. Ardi tetap di kelas. Ia membuka tasnya. Kosong. Tidak ada bekal. Ia hanya minum air, lalu menutup tasnya kembali. Dari luar, suara tawa masih terdengar. Ardi menatap jendela. Matanya kosong, tapi pikirannya penuh. Sepulang sekolah, Ardi tidak pulang. Ia langsung kembali ke sungai. Tanpa ganti baju. Tanpa istirahat. Sekop itu kembali ia genggam. Cekrek, serat, angkat, jatuhkan. Setiap ayunan terasa lebih berat hari ini. Bukan hanya karena lelah, tapi karena kata-kata tadi terus terngiang. Ngapain sekolah? Ardi berhenti sejenak. Menatap air. Lalu menghela napas panjang. Dengan suara pelan, ia berkata pada dirinya sendiri. Aku harus buktiin. Sore menjelang malam. Ardi pulang dengan langkah lebih lambat dari biasanya. Di rumah, ibunya sudah menunggu. Capek, nak? Ardi mengangguk. Tapi kali ini, ia tidak langsung duduk. Ia mengambil buku. Membukanya tanpa diminta. Ibunya melihat itu, dan terdiam. Malam semakin larut. Lampu redup masih menyala. Ardi belajar lebih lama dari biasanya. Matanya merah. Tubuhnya hampir menyerah. Tapi setiap kali ia ingin berhenti, suara itu muncul lagi. Ujungnya jadi kuli. Tangannya mengepal. Halaman demi halaman ia baca. Bukan karena ia pintar, tapi karena ia tidak mau hidupnya berhenti di sini. Di luar, angin malam berhembus pelan. Di dalam rumah kecil itu, tekad Ardi semakin kuat. Hinaan itu tidak mematahkan. Justru, membakar sesuatu di dalam dirinya. Sebelum tidur, Ardi menatap langit-langit rumahnya. Dan untuk pertama kalinya, dengan suara lebih tegas, ia berkata, "Suatu hari, mereka akan lihat aku berbeda." Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ardi baru saja pulang dari sungai ketika ia melihat sesuatu yang berbeda di rumahnya. Pintu terbuka sedikit. Tidak ada suara. Ia masuk pelan. Ibunya duduk di lantai dengan wajah panik. Di sampingnya, ayah Ardi terbaring lemah. "Pak," suara Ardi gemetar. Ibunya menoleh cepat. Matanya berkaca-kaca. "Ayahmu dari tadi nggak kuat berdiri." Ardi langsung mendekat. Tubuh ayahnya panas. Napasnya berat.
Untuk pertama kalinya, Ardi merasa takut. Hari itu, Ardi tidak ke sekolah. Ia membantu ibunya membawa ayahnya ke pengobatan seadanya. Uang yang mereka punya hampir habis. Dan sejak hari itu, semuanya berubah. Ayahnya tidak bisa bekerja lagi. Artinya, hanya Ardi yang bisa mencari uang. Keesokan harinya, Ardi kembali ke sungai. Lebih pagi. Lebih lama. Lebih berat. Sekop di tangannya bergerak tanpa henti. Cekrek, serat, angkat, jatuhkan. Tapi kali ini, tidak ada jeda. Ia bekerja sampai tangannya benar-benar lemas. Karena sekarang, bukan hanya soal dirinya, tapi soal keluarganya. Siang hari, ia tetap memaksakan diri ke sekolah. Bajunya lebih kotor dari biasanya. Wajahnya pucat. Ia duduk di bangku, tapi pikirannya tidak di sana. Guru berbicara di depan. Ardi menatap kosong. Ia mulai tertinggal pelajaran. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ragu. Sepulang sekolah, langkahnya terasa lebih berat. Ia berhenti di jalan. Menatap tanah. Dalam pikirannya, hanya satu pertanyaan. Apa aku harus berhenti sekolah? Angin sore berhembus pelan. Tidak ada jawaban. Malam itu, Ardi duduk di samping ibunya. Lampu redup menyinari wajah mereka. Ibunya berkata pelan, "Nak, kalau memang berat, nggak apa-apa berhenti dulu sekolah." Kalimat itu sederhana, tapi terasa sangat berat. Ardi diam. Ia menunduk. Tangannya mengepal. Beberapa detik, hening. Lalu Ardi mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya pelan dan tegas. "Aku mau tetap sekolah, Bu." Ibunya terdiam. Ardi melanjutkan. "Aku kerja lebih keras, tapi aku nggak mau berhenti." Air mata ibunya jatuh. Ia hanya mengangguk pelan. Malam semakin larut. Ardi membuka bukunya. Tapi kali ini berbeda. Matanya lebih berat. Tubuhnya lebih lelah. Beberapa kali ia tertidur, lalu terbangun lagi. Ia memaksakan diri membaca. Satu halaman, lalu halaman berikutnya. Pelan, tapi pasti. Di luar, malam terasa dingin. Di dalam rumah kecil itu, seorang anak sedang melawan keadaan. Ia tahu jalannya tidak mudah. Ia tahu ia sendirian. Tapi ia juga tahu, kalau ia menyerah sekarang, semuanya selesai. Sebelum tidur, Ardi menatap ayahnya yang masih terbaring lemah. Lalu ia berbisik pelan. "Aku yang akan gantiin semuanya." Hari-hari Ardi mulai terasa sama. Bangun sebelum subuh. Bekerja di sungai. Sekolah dengan tubuh lelah. Lalu kembali bekerja dan belajar di malam hari. Tidak ada jeda. Tidak ada istirahat. Hidupnya seperti berputar tanpa henti. Suatu sore, hujan turun deras. Sungai meluap. Air menjadi keruh dan arusnya lebih kuat dari biasanya. Beberapa pekerja memilih berhenti. "Terlalu bahaya," teriak salah satu dari mereka. Tapi Ardi tetap di sana. Ia menggenggam sekopnya lebih erat. Air hampir mencapai lutut. Arusnya mendorong tubuhnya. Namun ia tetap bertahan. Cekrek, serat, angkat, jatuhkan. Hari itu, ia tidak punya pilihan. Kalau ia berhenti, tidak ada uang. Kalau tidak ada uang,
keluarganya tidak makan. Saat malam tiba, Ardi pulang dalam keadaan basah kuyup. Bajunya dingin. Tubuhnya menggigil. Ibunya langsung menghampiri. "Ya Allah, Nak, kamu kerja di kondisi begini?" Ardi hanya tersenyum kecil. "Gak apa-apa, Bu." Ibunya menatapnya lama. Lalu berkata pelan, "Kalau capek, berhenti saja dulu. Ibu nggak tega lihat kamu seperti ini." Kalimat itu kembali datang. Sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini terasa lebih dalam. Ardi terdiam. Ia menunduk. Air dari rambutnya menetes ke lantai. Beberapa detik, hening. Di dalam hatinya ada dua suara. Yang pertama, ingin berhenti. Ingin istirahat. Ingin hidup seperti remaja lain. Tapi suara kedua lebih kuat. Suara yang mengingatkannya pada ayahnya. Pada ibunya. Dan pada mimpi yang pernah ia ucapkan di tepi sungai. Ardi mengangkat wajahnya. Matanya lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak menjawab panjang. Hanya satu kalimat pelan. "Aku kuat, Bu." Malam itu, Ardi tidak langsung belajar. Ia duduk sendiri di depan rumah. Hujan masih turun rintik-rintik. Langit gelap. Jalanan sepi. Ia menatap ke depan tanpa kata. Dalam diam, ia berbicara pada dirinya sendiri. Bukan dengan suara, tapi dengan tekad. "Aku nggak boleh berhenti. Aku harus ubah hidup ini." Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang tahu. Tapi malam itu, Ardi membuat janji. Janji yang tidak pernah ia ucapkan kepada siapapun. Beberapa saat kemudian, ia masuk ke dalam rumah. Mengambil bukunya. Duduk di lantai seperti biasa. Lampu redup kembali menyala. Ia mulai membaca. Perlahan, tapi lebih fokus dari sebelumnya. Setiap huruf yang ia baca terasa lebih berarti. Setiap halaman, seperti langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Tubuhnya tetap lelah. Matanya tetap berat. Tapi kali ini, ia tidak hampir menyerah. Di sudut ruangan, ibunya diam-diam memperhatikan. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi matanya basah. Karena ia tahu, anaknya sedang berjuang lebih dari yang seharusnya. Malam semakin larut. Ardi masih membaca. Hingga akhirnya, ia menutup bukunya pelan. Menarik napas panjang. Lalu berbisik, "Aku pasti bisa." Pagi itu terlihat biasa. Ardi tetap di sungai. Air masih dingin. Sekop masih di tangannya. Cekrek, serat, angkat, jatuhkan. Namun hari itu, sesuatu berbeda sedang menunggunya. Siang hari, Ardi datang ke sekolah dengan tubuh lelah seperti biasa. Ia duduk di bangku belakang. Pelajaran belum dimulai, tapi suasana kelas cukup ramai. Tiba-tiba, seorang guru masuk membawa selembar pengumuman. "Perhatian semuanya," katanya. Kelas mulai tenang. Ada pembukaan pendaftaran calon anggota polisi tahun ini. Beberapa siswa langsung bereaksi. "Serius, Pak?" "Wah, keren tuh." Ardi yang awalnya menunduk, perlahan mengangkat kepalanya. Matanya langsung tertuju ke depan. Guru itu melanjutkan. "Ini kesempatan bagus. Tapi butuh kesiapan fisik dan mental. Tidak mudah." Beberapa siswa mulai berbisik.
Ada yang antusias. Ada juga yang ragu. Dan seperti biasa, ada yang menoleh ke arah Ardi. Kamu daftar juga nggak? Kata seseorang sambil tersenyum sinis. Yang lain ikut tertawa. Kamu lari aja tiap hari udah capek di sungai. Tawa kecil terdengar lagi. Ardi terdiam. Tapi kali ini, ia tidak menunduk. Matanya tetap melihat ke depan. Ke arah guru. Ke arah pengumuman itu. Sepulang sekolah, Ardi tidak langsung ke sungai. Ia berhenti di depan papan pengumuman. Kertas itu tertempel rapi. Syarat-syaratnya tertulis jelas. Tinggi badan. Kesehatan. Tes fisik. Tes mental. Ardi membaca pelan. Satu persatu. Wajahnya serius. Ia menatap tubuhnya sendiri. Kurus. Lelah. Tidak terlatih. Lalu ia mengingat pekerjaannya. Setiap hari mengangkat pasir. Berjalan membawa beban. Bertahan di arus sungai. Ia diam beberapa detik. Lalu, napasnya sedikit lebih dalam. Sore itu, Ardi tetap pergi ke sungai. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Setiap ayunan sekop terasa seperti latihan. Setiap langkah membawa karung, seperti ujian. Ia mulai berlari kecil saat membawa beban. Lebih cepat. Lebih kuat. Mandor sempat berteriak. Kenapa buru-buru begitu? Ardi hanya menjawab singkat. Biar cepat selesai, Pak. Padahal, bukan itu alasannya. Malam hari, Ardi duduk di rumah. Ibunya melihatnya berbeda. Kamu kenapa, Nak? Dari tadi kelihatan mikir terus. Ardi terdiam sebentar. Lalu berkata pelan. Bu, kalau aku coba daftar polisi, gimana? Ibunya kaget. Menatapnya lama. Polisi. Ardi mengangguk. Iya, Bu, aku mau coba. Beberapa detik hening. Ibunya terlihat ragu. Bukan karena tidak percaya. Tapi karena ia tahu jalan itu tidak mudah. Biayanya, gimana, Nak? Tanya ibunya pelan. Ardi menunduk. Ia tahu mereka tidak punya apa-apa. Namun Ardi mengangkat kepalanya lagi. Matanya lebih tegas. Aku coba dulu, Bu. Kalau nggak dicoba, aku nggak akan tahu. Ibunya menatapnya. Lalu perlahan mengangguk. Kalau itu niatmu, Ibu doakan. Malam itu, Ardi tidak hanya belajar pelajaran sekolah. Ia mulai mencari tahu tentang tes polisi. Ia membaca dengan lebih serius dari biasanya. Di luar, malam tetap sunyi. Tapi di dalam rumah kecil itu, arah hidup mulai berubah. Untuk pertama kalinya, mimpi itu terasa sedikit lebih dekat. Sebelum tidur, Ardi menatap tangannya. Masih kasar. Masih penuh luka. Namun kali ini, ia tidak melihatnya sebagai kelemahan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ini bukan beban, ini latihan." Hari yang ditunggu akhirnya datang. Ardi berdiri di lapangan seleksi. Ratusan peserta lain sudah berkumpul. Mereka terlihat rapi, kuat, dan percaya diri. Sementara Ardi berdiri dengan sepatu sederhana, tubuh kurus, dan wajah tegang. Ia melihat sekeliling. Beberapa peserta melakukan pemanasan. Ada yang tertawa santai. Ada yang terlihat sudah terbiasa.
Ardi menarik napas panjang. Ini pertama kalinya ia berada di tempat seperti ini. Tes dimulai. Lari. Ardi berlari sekuat tenaga. Di awal, ia masih mampu mengikuti. Tapi perlahan, napasnya mulai berat. Kakinya terasa semakin lemah. Peserta lain mulai mendahuluinya. Namun Ardi tidak berhenti. Ia terus berlari, meski tertinggal. Tes berikutnya, push up, sit up, dan ketahanan fisik. Ardi mencoba. Tangannya gemetar. Beberapa kali ia hampir jatuh. Tubuhnya memang terbiasa bekerja keras, tapi bukan dengan teknik seperti ini. Hari itu terasa sangat panjang. Setiap tes terasa seperti ujian hidup. Dan saat semuanya selesai, Ardi hanya bisa duduk di pinggir lapangan. Keringat membasahi wajahnya. Napasnya belum stabil. Matanya kosong, menunggu hasil. Beberapa jam kemudian, pengumuman dibacakan. Satu persatu nama disebut. Jantung Ardi berdegup cepat. Ia menunggu. Menunggu. Tapi namanya tidak pernah dipanggil. Hening. Seolah suara di sekitarnya hilang. Ardi menunduk. Tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa jatuh. Orang-orang mulai bubar. Ada yang senang. Ada yang kecewa. Ardi tetap duduk. Tidak bergerak. Semua latihan. Semua harapan. Seolah berhenti di hari itu. Perlahan, ia berdiri. Langkahnya berat. Ia berjalan keluar lapangan tanpa berkata apa-apa. Di perjalanan pulang, Ardi berhenti di pinggir jalan. Menatap tanah. Pikirannya penuh. Mungkin mereka benar. Aku memang gak pantas. Kalimat itu muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Saat ia hampir melangkah lagi, matanya tertuju pada sesuatu. Seorang ibu tua sedang menyapu halaman kantor polisi. Gerakannya pelan. Sederhana. Tapi wajahnya tenang. Ardi memperhatikan. Entah kenapa, ia tidak langsung pergi. Ibu itu berhenti sejenak. Melihat Ardi. Lalu tersenyum kecil. Senyum sederhana, tapi hangat. Tidak ada kata. Hanya senyum. Ardi terdiam. Di tengah kegagalannya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan tentang kekuatan. Bukan tentang kemampuan. Tapi tentang ketenangan. Ardi menarik napas panjang. Lebih dalam dari sebelumnya. Ia menatap lagi ke arah gedung polisi itu. Lalu, menunduk sebentar. Dengan suara pelan, hampir tak terdengar, ia berkata, "Aku belum selesai." Malam itu, Ardi pulang. Ibunya langsung menyambut. "Gimana, Nak?" Ardi terdiam. Beberapa detik. Lalu ia menjawab singkat. "Belum berhasil, Bu." Ibunya tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendekat dan memeluk Ardi. Untuk pertama kalinya, Ardi tidak menahan air matanya. Malam itu, ia tidak belajar. Ia hanya duduk diam, menatap buku yang tertutup. Tapi jauh di dalam dirinya, api itu belum padam. Sebelum tidur, Ardi berkata pelan, "Aku coba lagi." Kegagalan itu masih terasa. Tapi kali ini, Ardi tidak lari darinya. Ia kembali ke sungai. Tempat yang sama.
air yang sama, sekop yang sama. Namun, Ardi yang berbeda. Pagi itu, ia mulai bekerja seperti biasa. Cekrek, serat, angkat, jatuhkan. Tapi di sela-sela itu, ia mulai menambah sesuatu. Saat membawa karung pasir, ia berjalan lebih cepat. Saat selesai, ia tidak berhenti, ia berlari kecil kembali ke sungai. Beberapa pekerja melihatnya heran. "Kenapa kamu lari-lari begitu?" Ardi hanya menjawab singkat. "Lagi latihan." Hari demi hari berlalu. Ardi mulai membentuk rutinitas baru. Bangun lebih pagi. Lari di pematang sawah sebelum kerja. Push up di tanah. Latihan napas di tepi sungai. Tidak ada alat. Tidak ada pelatih. Hanya dirinya dan tekad. Tubuhnya sering sakit. Kakinya pegal. Tangannya gemetar. Beberapa kali ia hampir menyerah. Tapi setiap kali itu terjadi, ia ingat hari itu. Saat namanya tidak dipanggil. Saat ia pulang dengan kepala tertunduk. "Aku nggak mau ngerasain itu lagi." Kalimat itu terus berulang di pikirannya. Di sekolah, Ardi masih sama. Masih duduk di belakang. Masih sering diam. Tapi ada satu yang berubah. Tatapannya. Lebih fokus. Lebih tenang. Ia mulai mengejar pelajaran yang tertinggal. Pelan, tapi konsisten. Suatu sore, saat latihan lari, Ardi terjatuh. Kakinya tersandung batu. Lututnya terluka. Ia meringis. Duduk sebentar. Napasnya berat. Untuk beberapa detik, ia hanya diam. Lelah. Sakit. Sendirian. Tapi kemudian, ia menatap ke depan. Jalan yang masih panjang. Dan tanpa banyak pikir, ia berdiri lagi. Belum selesai. Malam hari, seperti biasa, Ardi belajar. Tubuhnya lebih lelah dari sebelumnya. Tapi pikirannya lebih kuat. Ia tidak lagi belajar karena terpaksa. Ia belajar karena tahu ini bagian dari jalannya. Ibunya memperhatikan dari jauh. Melihat perubahan kecil itu. Dan kali ini, ia tidak terlihat khawatir. Ia terlihat percaya. Hari demi hari. Minggu demi minggu. Perlahan, perubahan itu terlihat. Napas Ardi lebih kuat. Langkahnya lebih cepat. Tubuhnya mulai terbiasa. Suatu pagi, saat berlari di pematang sawah, Ardi berhenti. Bukan karena lelah, tapi karena ia sadar sesuatu. Ia tidak lagi seberat dulu. Ia tidak lagi selemah dulu. Ia menarik napas panjang. Menatap langit yang mulai terang. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku mulai siap." Hari itu akhirnya datang lagi. Lapangan yang sama. Tes yang sama. Tapi Ardi bukan orang yang sama. Ia berdiri di antara para peserta. Kali ini, tubuhnya lebih tegap. Napasnya lebih tenang. Ia melihat sekeliling. Masih banyak yang terlihat lebih kuat. Masih ada rasa gugup. Tapi sekarang, ia tidak merasa kecil lagi. Tes dimulai. Lari. Peluit berbunyi. Ardi langsung melesat. Langkahnya stabil. Napasnya teratur. Peserta lain mulai berlari cepat di awal, lalu melambat. Ardi berbeda.
Ia menjaga ritme. 1 putaran, 2 putaran. Ia mulai menyusul. Kakinya terasa berat. Tapi ia tidak berhenti. Di kepalanya hanya satu suara. Jangan ulangi yang kemarin. Tes berikutnya. Push up. Sit up. Ketahanan. Ardi menjalani satu persatu. Tangannya gemetar, tapi tidak runtuh. Ia bertahan. Lebih lama dari sebelumnya. Lebih kuat dari sebelumnya. Keringat membasahi wajahnya. Napasnya berat. Tapi kali ini, ia masih berdiri. Masuk ke tahap wawancara. Ardi duduk di depan penguji. Ruangan terasa sunyi. Seorang penguji menatapnya dalam. Kenapa kamu ingin jadi polisi? Ardi diam sejenak. Menarik napas. Lalu menjawab pelan, tapi jelas. Karena saya tahu rasanya tidak punya apa-apa. Ruangan hening. Ardi melanjutkan. Saya ingin melindungi orang-orang yang seperti saya. Penguji saling menatap. Tidak ada senyuman. Tidak ada komentar. Tapi suasananya berubah. Hari itu selesai. Ardi keluar dari ruangan. Langkahnya pelan. Bukan karena lelah. Tapi karena semuanya sudah ia berikan. Ia duduk di luar. Menatap langit. Menunggu. Kali ini, tidak ada penyesalan. Tidak ada pikiran negatif. Hanya satu perasaan. Lega. Pengumuman belum keluar. Tapi Ardi tahu satu hal. Apapun hasilnya, ia sudah berubah. Malam itu, Ardi pulang. Ibunya menyambut seperti biasa. Gimana, Nak? Ardi tersenyum kecil. Aku sudah berusaha, Bu. Ibunya mengangguk. Tidak banyak bertanya. Tapi matanya penuh harap. Malam terasa lebih tenang. Ardi tidak belajar. Ia hanya berbaring. Menatap atap rumahnya. Untuk pertama kalinya. Ia tidak merasa takut. Ia menutup mata. Dan berbisik pelan. Sekarang, aku siap terima hasilnya. Hari itu, terasa lebih lama dari biasanya. Ardi berdiri di antara ratusan peserta. Semua menunggu. Semua diam. Tidak ada yang benar-benar tenang. Di tangannya, kertas kecil sudah mulai diremas. Keringat dingin terasa di telapak tangannya. Matanya sesekali melihat ke depan, ke arah panitia. Pengumuman akan segera dimulai. Jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan karena lelah, tapi karena harapan. Satu persatu nama mulai dipanggil. Suara itu terdengar jelas. Tegas. Tanpa emosi. Peserta yang dipanggil maju ke depan. Ada yang tersenyum. Ada yang langsung menangis. Ardi menunggu. Matanya fokus. Telinganya tajam. Nama demi nama berlalu. Tapi, bukan namanya. Napasnya mulai berubah. Lebih berat. Pikirannya mulai berisik. Jangan sampai. Jangan lagi. Ia mengepalkan tangan. Mencoba tetap tenang. Nama berikutnya dipanggil. Bukan Ardi. Ia menunduk sebentar. Mengatur napas. Mengingat semua perjuangan. Sungai. Hujan. Luka. Latihan. Tangis ibunya. Lalu, suara itu kembali terdengar.
lebih jelas dari sebelumnya. Ardi. Tubuhnya langsung kaku. Ia mengangkat kepala. Seolah tidak percaya. Ardi dinyatakan lulus. Hening. Beberapa detik, semuanya terasa berhenti. Ardi tidak langsung bergerak. Matanya mulai basah. Napasnya tertahan. Lalu perlahan, air matanya jatuh. Ia melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Dengan tubuh yang masih gemetar. Semua suara di sekitarnya seperti hilang. Yang tersisa hanya satu hal. Perjuangannya akhirnya terlihat. Ardi berdiri di depan. Matanya masih berkaca-kaca. Ia tidak tersenyum lebar. Tapi wajahnya penuh arti. Di dalam hatinya, semua rasa lelah itu terbayar. Ia teringat ibunya, rumah kecil itu, dan malam-malam panjang yang ia lewati. Hari itu bukan hanya tentang kelulusan, tapi tentang pembuktian. Seorang anak tukang pasir berhasil melangkah ke dunia yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh. Sore harinya, Ardi pulang. Langkahnya cepat. Untuk pertama kalinya, bukan karena beban, tapi karena ingin segera sampai. Ibunya sedang di rumah. Saat melihat Ardi masuk, ia langsung berdiri. "Gimana, Nak?" Ardi diam sebentar. Matanya sudah kembali basah. Lalu dengan suara pelan, "Aku lulus, Bu." Ibunya terdiam. Seolah tidak langsung percaya. "Lulus?" Suaranya gemetar. Ardi mengangguk. Dalam sekejap, ibunya menangis. Memeluk Ardi erat. Tangis itu bukan karena sedih, tapi karena perjuangan yang akhirnya sampai. Malam itu, rumah kecil itu terasa berbeda. Lebih hangat. Lebih hidup. Dan untuk pertama kalinya, mimpi itu menjadi nyata. Waktu berlalu. Hari-hari keras itu kini tinggal kenangan. Pagi itu, suasana di pinggir sungai masih sama. Kabut tipis. Air mengalir tenang. Dan para tukang pasir mulai bekerja seperti biasa. Cekrek, serat, angkat, jatuhkan. Tidak ada yang berubah. Atau, setidaknya, itu yang mereka kira. Di kejauhan, suara mesin kendaraan terdengar. Sebuah mobil patroli perlahan mendekat. Berhenti di tepi jalan. Pintu terbuka. Seorang polisi turun. Seragam rapi. Langkah tegap. Beberapa pekerja menoleh. Mereka memperhatikan. Ada yang merasa familiar, tapi tidak yakin. Polisi itu berjalan pelan menuju sungai. Matanya melihat ke sekitar. Tempat yang dulu sangat ia kenal. Ia berhenti. Menatap air. Menatap pasir. Menatap sekop-sekop yang bekerja tanpa henti. Lalu, ia tersenyum kecil. Salah satu pekerja mendekat. "Masih bingung. Cari siapa, Pak?" Polisi itu menoleh. Tatapan mereka bertemu. Beberapa detik, hening. Lalu pria itu berkata pelan, "Masih ingat saya?" Pekerja itu memperhatikan lebih dekat. Wajahnya berubah. Matanya melebar. "Ardi?" Polisi itu mengangguk. Kabar itu cepat menyebar. Semua mulai berkumpul. Mereka tidak percaya. Anak yang dulu bekerja bersama mereka, kini berdiri sebagai polisi.
Ardi berjalan mendekat ke sungai. Ia menunduk, mengambil sebuah sekop tua. Tangannya menggenggamnya perlahan, seolah mengingat sesuatu. Ia berdiri diam sejenak, lalu berkata pelan, "Dari sini, semuanya dimulai." Semua terdiam. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang meremehkan. Yang ada, hanya rasa bangga. Ardi mengembalikan sekop itu, menatap mereka satu persatu. "Terima kasih, dulu sudah pernah ada di perjalanan saya." Beberapa dari mereka tersenyum. Ada yang mengangguk. Ada yang terlihat haru. Ardi berbalik. Langkahnya tenang, menuju mobil patroli. Sebelum masuk, ia berhenti sebentar, menoleh ke belakang. Tempat itu, sungai itu, dan kehidupan lamanya. Ia tidak melupakannya. Tidak akan pernah. Ia masuk ke mobil. Pintu tertutup. Mesin menyala. Mobil itu perlahan pergi, meninggalkan tempat di mana semuanya dimulai. Di dalam mobil, Ardi duduk diam. Matanya melihat ke depan. Bukan lagi seorang tukang pasir, tapi seseorang yang pernah jatuh dan memilih bangkit. Di luar, matahari mulai naik, menyinari sungai, menyinari jalan, dan menyinari perjalanan panjang yang akhirnya sampai. Dulu, ia hanya anak tukang pasir yang dipandang sebelah mata. Hari ini, ia berdiri sebagai polisi. Bukan karena keberuntungan, tapi karena ia tidak pernah berhenti saat hidup mencoba menjatuhkannya.